warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3 tema 7. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran 1, bermain di taman. Ayo kita baca bersama-sama. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Jadi di sini ada Siti bersama teman yang sedang bermain di taman. Mereka bermain dengan gembira. Nah, sekarang kita baca bersama-sama kisah tentang kucing dan tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." Kemudian kucing menjawab, "Ada apa?" "Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar, nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat, dan setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan. "Kok lama tikus di atas?" katanya kucing. "Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Nah, tikus pun mendapatkan ikan asin lagi. Tapi tikus ini mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai digerek karena kekenyangan, karena sudah makan duluan tadi. Ia tiba-tiba jatuh ketahuan karena takut tadi. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Tikus, saya adalah tikus kawananmu. Jangan makan saya." Tapi kucingnya berkata, "Ikan asin, asin." "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Sebelum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Tapi tetap saja kucing menganggap itu ikan asin. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus. Di sini asal mula kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi kepada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Oke. Nah, sekarang kita akan menjawab bersama-sama soal, yaitu berkaitan tentang fabel yang tadi. Nomor 1, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Kira-kira apa? Ikan asin. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani. Nomor 3, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Tadi yang makan duluan, yaitu tikus. Nah, nomor 1 kita akan belajar pecahan. Setelah kita tahu dan membaca fabel, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau sudah berteman, maka satu dan yang lain itu harus adil.
Kalau si tikus berjanji ketika mendapatkan ikan asin akan diberikan kepada kucing, maka dia tidak boleh mengingkari janjinya. Tetapi karena tadi mengingkari, makan duluan, akhirnya kucingnya marah dan tikus pun ditangkap oleh kucing. Sampai sekarang mereka akan selalu kejar mengejar. Sekarang kita menjawab soal pecahan ya. Nomor 1. Sebuah kue dibagi menjadi, ada berapa di sini kuenya? 2 bagian yang sama. Jadi kalau ada soal matematika isinya ada titik-titik kue atau titik-titik bagian, maka jawabannya adalah jumlah dari barang tersebut. Satu bagian bertanda X. X yang kita klik X ini menyatakan pecahan berapa? 1/2. Berarti yang X itu ada 1 dari 2 kue. Paham? Nomor 2. Banyak kue, ada berapa di sini kuenya? Ada 2. Satu kue yang ada tandanya X itu berapa? Kan 1. 1 dari berapa? Pecahannya 1/2 atau 1 dari 2. Nomor 3. Sebuah kue dibagi menjadi berapa ini? Ini tulisannya 3, menjadi 3 bagian. Satu bagian bertanda X mendapat pecahan 1/3. Oke, sudah paham ya? Nomor 4. Banyak kue, ada 3. 1X berarti dinyatakan 1/3. Nomor 5. Sebuah kue dibagi menjadi berapa ini? 4, ada 4 bagian. Satu bagian yang ada tandanya X menyatakan pecahan 1/4. Nomor 6. Banyak kue, ada berapa? 4. Nah, kalau yang tandanya X kan hanya 1, berarti dinyatakan pecahan 1/4. Paham? Lanjut, sekarang kita menjodohkan pecahan dengan bagiannya. Sekarang 1/2, mana yang cocok? Ini yang cocok ya. Nah, ada 2 gambar. 1/3 yaitu tikus tadi. 1/4 miliknya kucing. Oke, sudah paham? Lanjut. Sekarang kita akan berlatih menggambar imajinatif, menggambar imajinasi, jadi yang ada di angan-angan. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa teman yang bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Jadi ini menggambar imajinatif, yaitu menggambar yang ada di pikiran kita dari dunia nyata. Berarti ini gambar ilustrasi. Gambar yang ada di dunia nyata dijadikan gambar, maka itu namanya gambar ilustrasi. Gambar imajinatif artinya yang ada di angan. Nah, di sini Siti melihat teman-temannya bermain bola. Jadi dia menggambar teman-temannya yang sedang bermain bola. Seperti ini. Ini adalah contohnya. Kemudian kalau Siti memberikan warna seperti ini. Ini memakai krayon. Oke, sudah paham kan? Gambar sekali. Nomor 1, langkah-langkah menggambar. Siapkan alat-alatnya dan bahannya. Pasti ya, pensil warna atau krayon. Yang kedua, pensil untuk menggambar. Yang ketiga, yaitu alat gambar. Pertama, lakukan pengamatan dulu. Jadi diamati, mana yang ingin kamu gambar? Oh, aku ingin menggambar mama yang sedang memasak. Nah, jadi diamati dulu. Kemudian membuat sketsa. Sketsa itu yang tadi, yang Bu Siska beri contoh tadi yang tidak ada warnanya, itu namanya sketsa. Nomor 4, diberi warna. Oke. Pensil, krayon, penghapus itu adalah alat dan bahan, dan tentu saja buku gambar. Sekarang kita beralih ke pembelajaran 2. Di sini adalah gambar Siti dan teman-teman sedang renang. Nah, karena renang ini Bu Siska skip dulu, kita lanjut membaca teks. Siti dan teman-teman bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan juga membentuk kelompok. Nah, kelompoknya ternyata berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama.
Siti dan teman-teman membagi kelompok dengan adil. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi yang sama. Jadi di sini ada permainan. Di situ Siti dan teman-teman mencari tinggi yang sama dengan dia. Berarti kita harus pengelompokan sesuai dengan tinggi badan. Ayo kita jawab. 1. Sikap terhadap teman yang badannya pendek. Apa yang dilakukan kalau ada badannya pendek? Yaitu menghormati. Jawabannya B. Nomor 2. Dengan kebersamaan kita akan damai. Jawabannya A. Nomor 3. Dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi semangat belajar. Jawabannya B. Kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Jawabannya A. Nomor 5. Contoh sikap kebersamaan yaitu bermain bersama. Jawabannya A. Nomor 6. Kebersamaan menyebabkan persatuan. A. Nomor 7. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jawabannya C. Oke, sudah paham? Boleh dicatat, boleh tidak, terserah kamu ya. Kemudian ayo kita menjawab soal kata sapaan yang digunakan ketika kucing menyapa tikus. Tadi hai tikus atau hai kucing, yang mana kira-kira? Ikan asin, ikan asin. Lah, berarti si kucing ini menyapa tikus dengan kata ikan asin. Sapaan itu nama orang atau nama subjeknya. Nomor 2, kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing. Gampang ya, hai kucing. Nomor 3, kata sapaan lain. Kok lama benar tikus di atas? Ada kata tikus. Nomor 4, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus. Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ada kata Pak Tani, itu kata sapaannya. Tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Ada apa? Bertanya, kenapa emang? Nah, sekarang kita beralih ke pembelajaran 3, bermain di kebun sekolah. Di sini ada Siti, Lani, dan Dayu sedang di sekolah. Mereka sedang membaca buku. Kemudian yang Lani ini melihat tanaman dan bunga-bunga dan kupu-kupu. Ayo kita baca. Saat istirahat, Siti dan teman-teman bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang. Dayu menyukai buku cerita binatang. Ya, ketika istirahat sekolah. Kupu-kupu berhati mulia. Nah, karena Siti dan teman-teman sedang dikelilingi oleh kupu-kupu, mari kita membaca fabel tentang kupu-kupu. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling dan berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong. Jadi si semut ini melihat kepompong. Sang semut mengejek karena kepompongnya itu bentuknya jelek dan tidak bisa kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Jadi semut ini mengejek kepompong karena dia tidak bisa kemana-mana. Hingga pada suatu hari semut jalan-jalan di kebun sekolah. Karena hujan, semut ini tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut jatuh, semut itu berteriak minta tolong. Untunglah pada saat itu ada seekor kupu-kupu melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting agar ranting itu bisa dipegang oleh semut dan semut dibawa ke atas. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting, kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu. Kemudian ternyata kupu-kupunya bilang,
Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, katanya si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkannya. Nah, akhirnya sang semut malu ya, dan berjanji tidak menghina ciptaan Tuhan yang ada di gedung. Sudah tidak pernah. Jadi di situ intinya jangan pernah kita menilai seseorang itu, apalagi kalau dia jelek terus mengejek-ngejek, itu nggak boleh. Kecuali kalau dia melakukan kesalahan, itu beda lagi. Tidak boleh sebenarnya. Nomor 1, ayo kita jawab, mengapa semut mengejek kepompong? Karena bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa kemana-mana. Nomor 2, bagaimana sikap kepompong? Ya sudah, diam. Nomor 3, mengapa semut meminta tolong? Karena ia tergelincir dan jatuh ke lumpur. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Tetap menolongnya. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Menjulurkan sebuah ranting. Setelah kupu-kupu menolong semut, apa yang diucapkan? Ia berterima kasih. Tulislah janjinya semut. Ia berjanji tidak akan menghina ciptaan Tuhan lagi. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpus. Nah, sekarang kita akan belajar menghargai kegiatan teman yang berbeda. Jadi kalau misalkan Cesna dengan Zeo suka sekali membaca buku binatang, sedangkan Cesna suka sekali membaca buku cerita tentang kehidupan manusia. Kan beda, apakah mereka harus sama atau memaksakan satu dengan yang lain? Ayo kita lihat apa yang harus dilakukan. 1, menghargai teman yang memiliki perbedaan. Kedua, tidak memaksakan kegiatan. Misalkan, ayolah Zio, kayak aku aja, seperti aku aja, baca buku tentang profil manusia, nggak usah binatang gitu. Nggak boleh memaksakan. Kalau di perpus bebas, kamu ingin membaca buku A, membaca buku B, terserah. Nomor 3, tidak mengganggu kegiatan teman di perpustakaan. Kalau dulu itu ada kelas 2 sebelumnya, ketika teman-temannya membaca buku, dia selalu menjahili temannya. Itu tidak boleh, kasihan temannya tidak bisa melakukan kegiatan. Nah, sekarang kita akan menjawab matematika lagi, kita balik lagi. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang 2 buku, ada 3 buku, ada 4 buku. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan ada berapa tadi? Ada 2 buku, tapi yang berdiri 1. Berarti pecahannya 1/2. Sudah paham? Nanti kalau belum paham, WA Bu Siska aja. Nomor 2, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan ada 4 buku. Yang warna merah hanya ada 1, berarti 1/4. Nomor 3, berapa di sini? 1/2. Nomor 4, 1/3. Gampang. Nomor 5, 1/3. Sekarang menjodohkan. Yang pertama 1/3 ya, warna biru garisnya. Yang kedua garis hijau 1/2. Kemudian 1/4. Sudah paham? Nah, tugasnya untuk hari ini yaitu tentang kamu menuliskan di buku halus apa pelajaran yang belum kamu bisa. Tulis, misalkan 1, matematika. Saya tidak bisa pecahan dengan membandingkan. Nah, misalkan lebih besar lebih kecil, atau matematika, saya tidak bisa menentukan pecahan yang mana, atau misalkan PPKN Bu, saya masih bingung yang A atau yang B. Terserah, tugasnya itu ya diingat-ingat menuliskan pelajaran yang belum bisa apa. Oke, selamat mengerjakan, jangan lupa dikerjakan. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.